Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sampai di hadis nomor ke-18 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, dalam buku beliau Hadis Arba'in, 40 hadis pilihan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Maka di buku ini sekali lagi beliau mengumpulkan berbagai hadis yang bisa menjadi panduan bagi kita semua terkait manhaj atau terkait metode dalam kita beragama. Maka di dalam kita menjalankan agama, di dalam keseharian kita butuh semacam panduan metode. Berbagai hadis yang sudah kita baca saling memberikan sedikit demi sedikit panduan pada kita tentang bagaimana caranya kita menjalankan agama kita. Maka termasuk juga dalam hal tersebut hadis ke-18 ini, yaitu hadis yang berbicara tentang fikih para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah serta hubungan antara keduanya. Ya, fikih di sini bisa juga kita terjemahkan sebagai metode. Ya, bagaimana metode para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, serta bagaimana mereka memahami hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, As-Sunnah maksudnya adalah hadis Nabi SAW. Maka kita baca saja langsung hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato. Ya, langsung saja kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, makna laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, laknat Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau ada Anda mendapati Allah melaknat sesuatu, artinya pelakunya itu akan dijauhkan dari rahmat Allah, yang pada akhirnya yang akan mengantarkan dia kepada azab Allah. Ya, konsekuensinya laknat itu seperti itu. Konsekuensi dari laknat dijauhkan dari rahmat Allah sehingga dia berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pertama adalah mentato dan minta ditato, sehingga sama statusnya. Orang yang pekerjaannya sebagai tukang tato atau orang-orang yang menjadi konsumennya para tukang tato ini. Maka ini semua dilaknat keduanya. Dan sekali lagi, salah satu cara kita mengidentifikasi sebuah dosa itu dosa besar atau tidak adalah salah satunya dosa itu dilaknat atau tidak. Kalau dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dosa besar. Artinya para tukang tato dan orang-orang yang minta ditato statusnya adalah para pelaku dosa besar. Keras larangannya dalam agama kita terkait tato ini. Sehingga ini fenomena yang sangat-sangat kita sayangkan di zaman ini, ya. Saya merasa baru sekitar 2-3 tahun belakangan betapa dosa tato ini sekarang sudah mulai dianggap biasa. Ya, semenjak mungkin sepertinya para pemain bola terlebih dahulu yang mengkampanyekan tato ini. Banyak pemain-pemain bola, para atlet-atlet olahraga mentato tubuh mereka, dilihat oleh kebanyakan orang, ditiru oleh para artis-artis di Indonesia juga. Akhirnya sekarang tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin.
Ya, seperti tidak ada apa-apanya lagi sekarang ya, sudah biasa-biasa saja. Dulu orang masih malu dengan tato dan masih menganggap aib tato itu. Sekarang sudah dianggap biasa. Ya seperti apa ya, mungkin dianggap biasanya itu ya seperti lalat sajalah yang lalu di hadapan kita. Ketika seorang melihat ada orang bertato di hadapannya biasa saja, padahal ini salah satu dosa yang besar di dalam agama kita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tato salah satu dosa besar dan wajib bertobat orangnya atas dosa tato, wajib bertobat. Adapun terkait misalnya dia bertobat dari dosa tato ini, apakah dia harus dihapus ataukah tidak, tergantung kondisinya. Kalau ternyata dia mendatangkan lebih banyak mudarat dari proses dia menghapus tato itu, maka tidak masalah dia tidak menghapus tatonya. Ya, yang ini saya kira mayoritasnya memang demikian. Ya, katanya proses menghapus tato itu jauh lebih susah, lebih menyakitkan dan lebih menyiksa daripada proses pembuatannya. Ya, sehingga yang penting adalah taubatnya. Perkara tato itu harus dihapus ataukah tidak, maka tergantung kondisinya. Kalau dia mendatangkan banyak mudarat, maka kata para ulama tidak ada masalah. Ya, makanya sebagian dai antum kalau tahu dulu sebelum mereka mendapatkan hidayah, ada sebagiannya yang bertato. Ya, makanya sebagian dai itu jarang menggunakan pakaian lengan pendek dalam rangka sebagiannya untuk menutup tato. Ya, ada yang menjadi dai, bahkan dai internasional yang tubuhnya banyak tatonya. Maka itu terkait tato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi kata Abdullah bin Mas'ud, wal mutanammisati wal mutanammisati. Apa itu al-mutanammisat? Yaitu orang-orang yang mencukur alis. Maka mencukur alis juga salah satu dosa besar, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun istilahnya itu ya entah dicukur atau apa istilahnya kalau sekarang itu disulam ya. Sama ya, sulam itu dicukur juga kan? Ya, setahu saya dicukur ya. Dan trennya kalau di tempat kita kalau mau ada acara ya, mau ada acara pesta pernikahan misalnya, maka kebiasaan para wanita adalah mereka mencukur alis mereka. Ini termasuk salah satu dosa besar dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutafallijati il-husni. Orang-orang yang mengikir giginya demi kecantikan. Ya, giginya dikikir. Wallahu alam, di sebagian terjemahan saya dapati definisi dari mutafallijat itu adalah bisa dia merenggangkan giginya atau dia menajamkan giginya. Ya, dikikir agar berubah bentuk giginya, yang intinya tujuannya itu adalah demi masalah kecantikan atau ketampanan, mengubah bentuk gigi. Ya. Lalu ditambahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-mughayyirati khalqallah. Orang-orang yang mereka itu mengubah ciptaan Allah. Maka termasuk juga perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikir gigi. Ya, mengubah bentuk gigi. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kawat gigi, behel, apakah ini termasuk, maka sudah banyak dimintakan fatwanya kepada para ulama di zaman kita, yang intinya adalah tergantung dari tujuannya. Ya, behel ini bisa terlarang, bisa juga diperbolehkan. Yang terlarang adalah kalau tujuannya itu semata-mata ingin mempercantik diri atau memperganteng diri, ya, meningkatkan keindahan. Ini terlarang karena termasuk dalam mengubah ciptaan Allah.
yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Yang diperbolehkan adalah kalau memang dia ada tujuan kesehatannya, ada benefit kesehatannya, benefit medisnya, maka seperti itu diperbolehkan. Misalnya dengan seseorang itu dia mengawat giginya supaya lebih baik dia dalam hal mengunyah, misalnya kalau dia tidak memperbaiki giginya, sebagian orang dia kesulitan untuk mengunyah sehingga pencernaannya tidak baik dan seterusnya, maka kalau ada tujuan kesehatan maka diperbolehkan. Ya, tujuan kesehatan maka diperbolehkan. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud demikian, ada 3 hal di sini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca catatan kaki terlebih dahulu. Kata penulis, adapun orang yang memperbaiki giginya yang rusak tidak terkena ancaman di atas. Baik. Kemudian termasuk juga ada hadis lainnya ditambahkan dalam riwayat lainnya, itu menyambung rambut, ya. Menyambung rambut itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, setara dengan 3 hal ini. Ya, ini sangat kita sayangkan juga, fenomena yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di kalangan para wanita tadi, mencukur alis dan juga menyambung rambut, ini banyak, ya. Itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kemudian disebutkan dalam lanjutan hadis, fabalagha zalika imra'atan min bani Asadin. Maka perkataan Ibnu Mas'ud ini sampai ke telinganya seorang wanita dari suku Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub, yang dia dipanggil dengan gelar atau dengan nama kunyah Ummu Ya'qub. Sampai ke telinga Ummu Ya'qub. Maka kata Ummu Ya'qub, maka dikisahkan Ummu Ya'qub ini faja'at, maka dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Waqalat, maka Ummu Ya'qub dia berkata, innahu balaghani annaka la na'ta kaita wa kaita. Kata Ummu Ya'qub, sungguh telah sampai kabar kepadaku, sudah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau melaknat perbuatan ini dan perbuatan itu. Maka perhatikan sikapnya Ummu Ya'qub di sini. Dia bertanya terlebih dahulu. Dia istilahnya tabayun terlebih dahulu. Dia tidak langsung marah-marah, tidak langsung mencela Ibnu Mas'ud. Dia konfirmasi terlebih dahulu, saya mendengar engkau mengatakan demikian dan demikian, benar atau tidak? Maka ini di antara sikap terpuji di dalam Islam, ya, untuk melakukan tabayun seperti ini, tidak langsung marah-marah, tidak langsung mencela seseorang. Banyak dalam hadis Nabi SAW melakukan hal yang demikian, tentang kisah 3 orang yang mereka memiliki sikap ekstrim. Yang pertama, dia tidak mau menikah dengan tujuan agar bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dia tidak mau berbuka di siang hari, senantiasa dia berpuasa dari hari ke hari. Yang ketiga, dia tidak mau tidur agar dia bisa salat malam sepanjang malam. Ada 3 orang bersikap ekstrim demikian. Lalu sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW ketika bertemu dengan mereka? Antum qultum kaza wa kaza, benar tidak kalian yang berkata demikian dan demikian? Maka Nabi SAW tabayun terlebih dahulu, ya, bertanya dan konfirmasi terlebih dahulu. Dalam banyak kasus Nabi SAW melakukan hal yang demikian. Maka kita juga dianjurkan untuk memiliki sikap yang demikian. Kalau sampai kabar kepada kita teman kita melakukan ini dan itu, tanya terlebih dahulu, tidak langsung main marah-marah. Maka kemudian ketika ditanya demikian, kata Ibnu Mas'ud, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Bagaimana mungkin aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hal tersebut juga terdapat di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini maksudnya adalah dia mengatakan ini bukan pendapat saya,
Ya, bukan saya saja yang melaknat, saya mendengar itu dari Rasulullah SAW. Bahkan hal tersebut juga terdapat di dalam Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu perempuan tersebut dia menjawab, di catatan kaki kita baca terlebih dahulu nomor 12, yakni disebabkan dia heran mendengarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan tadi ternyata terdapat di dalam kitabullah, yaitu terdapat di dalam Al-Quran. Maka kata wanita tersebut, laqad qara'tu ma baina al-lawhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Aku sudah membaca Al-Quran itu dari awalnya sampai akhirnya, namun aku tidak pernah mendapati di dalamnya apa yang engkau katakan itu. Ya, bahwasanya Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang ditato, Allah melaknat orang-orang yang mencukur alis, Allah melaknat orang-orang yang mengkikir gigi mereka. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan demikian, kata wanita tadi. Aku sudah membaca semuanya, namun tidak ada yang demikian. Lalu diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi, kalau kamu betul-betul membaca Al-Quran tersebut pasti kamu akan mendapatinya, yaitu hal terkait laknat yang disebutkan. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, amma qara'ti, tidakkah engkau membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepadamu maka ambillah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Maka perempuan tersebut kemudian berkata, bala, benar, ada Allah berfirman demikian. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahu qad naha anhu, kalau begitu maka beliau telah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu perempuan tersebut kembali berkata, fa inni ara ahlaka yaf'alunahu, aku sungguh akan melihat dan membuktikan padamu bahwa istrimu juga melakukan hal tersebut. Ya, melakukan hal tersebut maksudnya 3 hal yang dilaknat tadi. Dia curiga jangan-jangan istrinya juga melakukan hal tersebut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fanzuri, maka fazhabi fanzuri, pergilah engkau melihat kepada istriku dan keluargaku, dan lihatlah apakah mereka melakukan hal yang demikian atau tidak, yaitu soal tato tadi, kemudian soal mencukur alis, dan soal mengkikir gigi. Fazahabat, maka perempuan tadi pergi, fanazarat falam tara min hajatiha syai'an, maka ternyata dia melihat-lihat kepada istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia tidak mendapatkan apa yang dia maksudkan. Dalam artian keluarga Ibnu Mas'ud tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlaknat tadi. Maka Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Lau kanat kadzalika ma jama'atna." Seandainya istriku seperti itu, sudah pasti dia tidak akan berkumpul bersama kami. Ya, artinya kalau memang istrinya melakukan perbuatan-perbuatan laknat tadi, tidak mungkin dia masih berkumpul bersama Abdullah bin Mas'ud, pasti sudah berpisah. Maka hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini memberikan kita banyak pelajaran, dan pelajaran yang utama dan yang paling mendasar adalah tadi sebagaimana dijelaskan oleh penulis pada judulnya, bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan hubungan antara keduanya. Sehingga perlu kita ketahui yang namanya Al-Quran itu tidak merinci semua aturan hukum. Ya, tidak semua hukum di dalam Islam itu diatur secara rinci di dalam Al-Quran, tidak. Al-Quran hanya meletakkan pokok-pokok hukum Islam. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Adanya pokok-pokok hukum Islam, meskipun ada dalam beberapa hal
diatur secara rinci. Oleh karena itulah yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis itu tidak bisa kita pisahkan. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa kita pisahkan. Saya katakan tadi Al-Quran hanya meletakkan pokok-pokoknya saja terkait hukum Islam. Meskipun sebagiannya itu ada yang diatur secara rinci. Kita bahas misalnya terlebih dahulu yang diatur secara rinci. Ada yang bisa memberikan contoh? Hukum yang diatur secara rinci apa? Hukum waris. Disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran tentang hukum waris. Ini contohnya. Meskipun ya maksudnya lebih rinci dibandingkan yang lain-lainnya. Meskipun juga masih perlu dirinci dengan as-sunnah juga ya. Soal hukum waris ini masih perlu juga dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak semuanya 100% diatur di dalam Al-Quran. Adapun contoh-contoh hukum yang tidak diatur secara rinci di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Contohnya misalnya tentang solat. Ya, tentang solat di dalam Al-Quran kita hanya diperintahkan aqimis solat, yuqimnas shalah, tegakkan salat. Ya, hanya diperintahkan untuk menegakkan salat. Bagaimana cara menegakkan salat itu tidak dirinci dalam Al-Quran. Ya, tidak dirinci dalam Al-Quran. Bagaimana cara bertakbir, soal batasan waktu, soal rukun-rukunnya, syarat-syaratnya tidak diatur secara detail di dalam Al-Quran. Hanya diperintahkan untuk menegakkan salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Tidak juga disebutkan secara rinci aturan-aturan zakat itu seperti apa, haulnya berapa, seperti apa, nisabnya seperti apa. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga sekali lagi Al-Quran hanya menetapkan haluan-haluan besarnya, pokok-pokoknya saja. Makanya kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian ada dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan tidak akan tersesat kalau berpegang teguh kepada keduanya. Kalau orang hanya mau berpegang teguh kepada salah satunya saja, dia akan tersesat. Ya, hanya berpegang teguh pada salah satunya saja, dia akan tersesat. Apa itu kata Nabi SAW? Dua perkara itu yaitu kitabullah dan juga sunnah Rasulnya. Ya, kitabullah wa sunnata rasulih. Kitabullah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga dua perkara ini tidak bisa kita pisahkan. Perlu kita ketahui, ada, supaya antum semua tidak termakan syubhatnya, ada orang-orang yang mereka berupaya memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menamakan diri mereka sebagai Quraniyun. Apa itu Quraniyun? Yaitu orang-orang yang mengatakan kami cukup dengan Al-Quran saja. Kami cukup dengan Al-Quran saja. Mereka menyamakan diri mereka sebagai Quraniyun, meskipun para ulama menamakan mereka dengan jamaah ingkarus sunnah. Ya, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Maka Quraniyun ini tersebar ya ikhwah. Ya, ini kita tidak mengada-ngada, namun ada di tengah-tengah kita orang-orang yang memiliki paham Quraniyun ini ada. Mereka punya rujukan, mereka punya kitab-kitab, dan mereka berdalil, maksudnya menyampaikan beberapa dalil untuk membenarkan pemahaman mereka bahwasanya kita cukup dengan Al-Quran saja, kita tidak perlu dengan hadis Nabi SAW. Di antara syubhat mereka di antara dalil mereka adalah bahwasanya hadis Nabi SAW itu bukan wahyu, kata mereka. Nabi SAW bisa salah dalam menyampaikan sesuatu, kata mereka, dan Nabi SAW bisa
lupa, kata mereka. Artinya ini bukan wahyu, bukan kebenaran yang mutlak. Kita cukup berpegang kepada kebenaran yang mutlak saja, yaitu Al-Quran. Maka ya gampang sekali membantahnya. Nabi SAW tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu beliau. Nabi SAW berbicara itu juga dengan wahyu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, Nabi SAW itu tidaklah berbicara mengikuti hawa nafsunya. Akan tapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Ya, sehingga Nabi SAW itu setiap kata-katanya itu adalah wahyu. Ya, mendapatkan bimbingan wahyu meskipun redaksinya tidak sama persis dengan apa yang diwahyukan. Ya, itu bedanya hadis. Ya, hadis itu adalah redaksinya dari Nabi SAW. Akan tetapi maknanya itu dari wahyu, berasal dari wahyu. Ya, maka Nabi SAW tidaklah berbicara mengikuti hawa nafsu beliau. Maka ada jamaah yang disebut sebagai tadi Quraniyun tadi. Sehingga sekali lagi kita dalam beragama, manhaj kita adalah kita tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan hadis. Keduanya harus dipegang teguh secara bersamaan. Makanya kata Nabi SAW tadi, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat. Mafhum mukhalafahnya yang kita pahami kebalikannya, orang yang tidak berpegang teguh kepada keduanya, entah itu menolak dua-duanya atau menolak salah satunya, dia akan tersesat. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya orang-orang yang dia membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran itu belum tentu dia memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Ya. Lihat bagaimana wanita tadi, dia katakan saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, kerjakanlah, apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Dia tahu ayat tersebut, dia hafal, artinya dia hafal Quran. Ya, meskipun kita tidak dapat informasi apakah dia hafal seluruhnya atau tidak, namun minimalnya surat Al-Hasyr tadi dia hafal. Dia katakan benar ada ayat seperti itu, artinya dia hafal. Namun ternyata dia belum paham dengan benar ayat tersebut. Membaca, hafal dia hafal, namun dia tidak paham dengan benar. Ya. Kemudian diluruskan dan dibenarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka sekali lagi pelajarannya, orang yang mereka membawakan Al-Quran, ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belum tentu dia pemahamannya benar. Makanya Anda tahu jamaah Ahmadiyah, Al-Qadiyaniyah, yang mereka berasal dari India, punya Nabi yang bernama Ahmad. Ya, sudah meninggal Nabi Ahmad ini, namun pengikutnya sangat banyak, sangat dimanjakan oleh pemerintah Inggris. Ya, kerajaan Inggris sangat memanjakan orang-orang Ahmadiyah ini. Kalau Anda datang ke Inggris lalu melihat masjid-masjid besar, Anda patut curiga. Pertama kali Anda harus curiga, ini jangan-jangan masjidnya Ahmadiyah. Ya, karena mereka difasilitasi oleh pemerintah Inggris, makanya masjid mereka besar-besar kalau di Inggris. Nah, maka terkait jamaah Ahmadiyah ini, apakah Ahmadiyah menolak Al-Quran? Maka jawabannya tidak. Ahmadiyah mengakui Al-Quran. Lalu kan di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu adalah khatamun nabiyyin, khatamnya para nabi. Yang kita pahami, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami khatam itu adalah penutup para nabi. Sehingga berdasarkan ayat tersebut kita beriman bahwasanya Nabi SAW adalah nabi yang paling akhir. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah sebutkan beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, maka kalau kita bawakan ayat ini kepada orang-orang Ahmadiyah, apakah mereka menolak ayat ini? Maka jawabannya tidak. Orang Ahmadiyah tidak menolak bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Lalu bagaimana mungkin mereka mengklaim ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ada nabi yang bernama Ahmad yang tinggal di India itu.
Apa mereka katakan tentang ayat tadi? Kata mereka, makna khotam di sana bukanlah penutup, akan tapi maknanya adalah cincin. Karena memang dalam bahasa Arab khotam bisa bermakna dua, bisa bermakna cincin dan bisa bermakna penutup. Ya, bisa bermakna cincin, bisa bermakna penutup. Maka kata mereka, Nabi Muhammad itu adalah cincinnya para nabi, dalam artian perhiasannya para nabi. Ya, Muhammad itu adalah cincinnya para nabi, bukan penutup, maksudnya khotam di sana. Nah, maka ini lihat, ya, belum bertentu orang yang mereka berdalil dengan Al-Quran itu benar pendalilannya dan benar pemahamannya, belum tentu. Ya, saya berikan contoh lainnya. Anda tahu orang-orang LGBT, sebagian mereka juga berdalil dengan Al-Quran. Apa dalilnya kata mereka? Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Sebelum saya jelaskan, bahasa Arabnya suami apa? Atau istri lah terlebih dahulu. Istri yang paling gampang apa? Zaujah. Ada tak marbutahnya. Baik, zaujah. Kalau suami? Zaujun. Ya, zauj. Kalau perempuan ada tak marbutahnya, zauj dan zaujah. Suami dan istri. Maka kata mereka, lihat, Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di dalam surga. Uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan zaujmu di dalam surga. Apa makna zauj tadi? Suami. Maka apakah kemudian maknanya Allah memerintahkan Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan suamimu di surga. Lihat, Adam laki-laki, Adam bersuami, kata mereka. Ini menunjukkan bolehnya, kata mereka, apa? LGBT gay, ya, memiliki pasangan sama-sama lelaki, sama jenis. Bagaimana menjawabnya? Kalau tidak bisa menjawab, Anda berarti nanti kalau berhadapan dengan mereka termakan syubhatnya nanti. Bagaimana cara menjawabnya? Allah katakan, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan zaujmu. Maka jawabannya, ya, gampang sekali. Zauj itu kalau dalam bahasanya Al-Quran itu maksudnya adalah pasangan. Ya, di zaman dulu bahasa orang Arab di zaman dulu, termasuk juga bahasanya Al-Quran, zauj itu bisa untuk istri, bisa untuk suami. Ya, bisa untuk istri, bisa untuk suami. Sehingga yang dimaksudkan oleh Allah di sana adalah istri. Sehingga karena makna zauj itu pada asalnya adalah pasangan. Tinggallah engkau wahai Adam dan pasanganmu yaitu istrimu di dalam surga. Baru terjadi pergeseran pembagian zauj dan zaujah itu di era belakangan. Ya, dulu asalnya tidak ada istilah zaujah seperti itu. Allah alam ada atau tidak, namun makna zauj di zaman dulu mencakup suami dan istri. Baru ada pemisahan yang kuat seperti sekarang, zaujah itu adalah perempuan, zauj itu adalah laki di zaman belakangan. Ya, sehingga itu untuk menjawabnya. Ya, termasuk juga tadi untuk menjawab syubhatnya orang-orang Ahmadiyah. Maka ya, kaidahnya yang harus kita pegang bahwasanya yang pertama, menafsirkan Al-Quran itu harus dengan hadis Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang pertama, ya. Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang nomor dua, Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, Al-Quran itu juga ditafsirkan oleh para sahabat, karena sahabatlah yang paling tahu tentang makna sebuah ayat, karena Al-Quran itu turun kepada mereka. Maka untuk menjawab orang-orang Ahmadiyah, hadis mana dan persahabat mana yang menafsirkan bahwasanya yang namanya khotam di sana adalah cincin, bukan penutup. Ya, mereka mengatakan makna khotam adalah cincin. Maka untuk menjawabnya, mana hadisnya yang menjelaskan bahwasanya makna khotam itu adalah cincin, dan siapa sahabatnya yang menjelaskan bahwasanya makna khotamun nabiyyin itu adalah cincinnya para Nabi. Tidak ada satupun hadis yang membenarkan pemahaman tersebut, dan tidak ada satupun para sahabat yang menafsirkan makna khatamun nabiyyin itu adalah perhiasannya para nabi.
Ya, sehingga itulah cara membatahnya. Sehingga demikian caranya kita dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi, dan bagaimana hubungan keduanya. Yang memahami Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, dan Al-Quran ditafsirkan dengan perkataannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oh ya, mungkin faedah tambahan terakhir tadi terkait Quraniyun. Memang Nabi SAW pernah menyinggung, ya, menyebutkan tentang keberadaan orang-orang Quraniyun ini. Kata Nabi SAW, yushiku ay yaq'uda ar-rajulu muttaki'an, nyaris akan ada orang-orang yang duduk sambil bersandar ke dipan-dipan mereka. Mereka menyampaikan suatu hadis dari hadisku, lalu mereka berkata, antara kami dan kalian itu adalah kitabullah. Apa yang kita dapatkan di dalamnya, yaitu dalam kitabullah, adalah sesuatu yang halal, maka kita halalkan. Dan apa yang kita dapatkan di dalamnya sesuatu yang haram, maka kita haramkan. Ketahuilah, sampai situ perkataan mereka. Kata mereka, yang menjadi juri kita itu adalah Al-Quran. Apa yang disebutkan halal dalam Al-Quran, itulah yang halal. Apa yang disebutkan haram dalam Al-Quran, maka itulah yang haram. Artinya mereka menolak sabda Nabi SAW dengan hal tersebut. Kita cukupkan diri kita saja dengan Al-Quran saja, kata mereka. Ya, memang Nabi SAW sudah meramalkan tentang hal tersebut. Lalu kata Nabi SAW menegaskan, ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, sehingga demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan. InsyaAllah kalau bisa kita jawab setelah azan isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.